Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahu wa li syafaati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbi Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din hadur jami' masyayikhina nakhusu khasatan masyayikhna hudatul ulama wa jami' asadina wa sadatina wa walidina wa walidikum jami'a wa nakhusu khasatan Sayyidil Mu'allif Ibn Athaillah Sakandari nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmihi wa ala afwihi ba'da qudratihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib bin Hashim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, dulur-dulur sedaya, kita masih diberi kesempatan, diberi pembuktian untuk membuktikan istiqomah kita. Istiqomah fil waqt, istiqomah dalam waktu. Jelas kita mugi-mugi kecatat dados min ahlil khair, termasuk min khiyari ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antaranipun ngelampai nopo ingkang dianjurkan diremeni Rasulullah. Ngemenika ngaos, ngemenika nguri-nguri, mempelajari, nyimak deres dirosah kalam-kalam beliau melalui para ulama-ulama ahlu irsi Rasulullah. Di antaranya adalah malam ini beliaunya Turjumanul Arifin Ibnu Athaillah Sakandari. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemarin kita dijelaskan tentang terakhir sekali, yaitu tentang bahwa segala kebaikan itu diumpamakan sebagaimana minyak misik, minyak ambar, itu sebenarnya imporan, boten asli kulo panjenengan. Yang asli kita itu suketeki. Aslinya kita ini aslinya ya nggak ada wangi-wangian, nggak ada buah-buahan, tetapi karena ada wirosah, karena ada Nur Muhammad, karena ada melalui ulama-ulama beliau, sehingga kita ini bisa dimungkinkan menjadi mengandung minyak misik, artinya wangi, termasuk duri-duri yang melukai kita itu hilang. Nah, mugi-mugi nafahat, aliran-aliran semangat, aliran-aliran kebaikan ini malam ini kita bisa unduh tiap Senin malam Selasa ini melalui kajian ngaos deres kitabipun Sayyidil Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Allahumma Muhammad. Selanjutnya dalam nuskhoh yang satu niki dijuduli Al-Ma'siyah Muqaddiratun lil Iman. Kalau yang di nuskhoh satunya ini dimaknai dijuduli Haqiqatul Iman, hakikat iman. Nah, yang kita baca malam ini sebagai pemandu yang nuskhoh kita yang sama ini, yang lazim. Nanti sambil beberapa nuskhoh ada perbedaan, ada pelengkapan kita. 3 nuskhoh yang ada ini kita saling melengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'siyatu utawi maksiat. Muqaddiratun itu memperkeruh. Iku iso mbutekno. No, kalau yang tidak dari Jawa, yang dari Lombok ada ya. Nah, ngikuti saja, lama-kelamaan bisa bahasa Jawa. Nah, amin amin. Karena ini kalau langsung Indonesia nanti khawatir tidak dapat asar dari guru-guru saya, guru-guru Pak Zen. Karena maknanya zaman kuno mulai
Ini maknanya ngeten iki, begini ya. Tapi insya Allah paham lah. Kenapa paham? Pakai posisi ini aja, Mas Sinten. Namanya Sinten? Mubin. Mas Mubin. Wah, Mubin malah penjelas. Nah, sampean nama itu doa ya. Nah, semoga segera terkabul doanya. Mubin. Jadi Malu. kalau belum paham ya belum bisa mubin kan. Agak malu. Jelas. Belum jelas artinya gitu. Jadi doa itu kan nama itu kan doa. Jadi sampean belum masih syubhat ini. Nama sampean masih syubhat. Biar gak syubhat harus prosedural. Harus diproseduralkan. Prosedural itu kata lain dari ilmu. Dawe salah satu penjelas syarih Imam Syafi'i menjelaskan al-insan hayawanun natik, ini khusus Mubin yang dari Lombok ini. Al-insan hayawanun natik ay hayawanun mubin. Manusia itu hewan yang an-natik. Nutek kalau orang umum ditulis-tulis di kampus itu buku-buku kampus hewan yang berakal, padahal sebenarnya tidak hanya sederhana akal karena an-natik. Makanya ilmu tentang logika disebut mantik. Nah, disarai dijelaskan Imam Syafi'i dengan apa? Hayawanun natik ay hayawanum mubin. Nah, ini harus punya PR itu. Jadi mubin adalah hewan yang Nah, ini insya Allah double nanti yang dapat. Karena apa? Bahasa kebenaran itu bahasanya enggak rasis. Jelek saja ya, jelek itu, keburukan itu saja gampang kok memahami kita, apalagi kebenaran. Kok kita melakukan kebenaran ngaji yang malam ini hanya contoh saja Mas Mubin yang bukan orang Jawa asli, yang harus ngaji Jawa. Insya Allah paham. Insya Allah ini yakin, bukan insya Allah mungkin. Karena apa? Kejelekan mawon itu kita yang tanpa niat yang masuk nawa itu nyolong, nyuri, kan nggak ada nawa itu saja sering berhasil. Ganti gampangan apalagi kebaikan ngatos malam ini. Misalnya Muhammad. Al-maksiatu utawi maksiat mukaddiratun itu bisa mbutekno, bisa memperkeruh lil iman maring iman. Maksiat itu bisa memperkeruh iman. Butek itu kayak air itu loh. Air terus kecampuran hal-hal lain gitu ya, itu akhirnya yang kotor itu bisa budak. Itu pengibaratannya. Mithalul imani utawi sifat atau perumpamaan iman. Sifat perumpamaan iman. Maka ing dalam sertane sira. Ida asoita ing dalam nalikane maksiat atau mbangkang sira. Sapa sira? Allah ing Allah taala perumpamaan iman di sisi kalian ketika kalian melakukan maksiat itu perumpamannya kasyamsi kaya dene srengenge atau matahari, bagaikan matahari, tetapi al maksufati yang ditutupi gerhana atau matahari yang sedang gerhana matahari. Maksuf itu ditutup, jadi sinarnya tertutup oleh proses gerhana tadi, gerhana matahari. Iman itu aslinya berarti apa? Asyamsu. Al-imanu kasyamsi. Jadi iman itu sebagaimana matahari. Nah, ini ibarat ini majas. Majas biasanya ada kaidah atau batasan. Seperti matahari dalam hal apa? Dalam hal sinarnya, bukan panasnya kok. Waduh panas aku gak seneng iman mboten ngoten. Lah, au kasiraji utawa seperti nopo lampu siroj sirojau sirojam muniro, sebagaimana lampu ida gottoita yang dalam nalikane nutupi gotun itu tutup, nutupi siro sapa siro hu ing siroj. Iman itu diumpamakan oleh Imam Nawawi kados matahari yang sedang gerhana matahari. Jadi sinarnya nggak begitu jelas karena ada maksiat. Jadi iman
itu umpanya matahari. Karena ma'aka idza asoita, ketika kita maksiat membawa iman tetapi masih maksiat, masih durhaka kepada Allah, itu kayak matahari yang sedang gerhana matahari. Diarani peteng, juga peteng dedet, tetap ada iman. Atau sebagaimana diumpamakan Sayyidil Mu'allif kados napa? Lampu. Tetapi idza ghattaita, ketika lampu itu kau tutup, okay. Wa ingkana wa idza ghattaita ing dalam nutupi sirahu ing siraj bisohfatin kelawan piring. Sofhah niku piring. Jadi lampu ini terang itu iman, tapi ditutupi piring. Piring iki piring tok lho, nek isine apa? Mengko mangane apa ya? Jamblem, ditutupi jamblem. Iki asline nek cara Pak Zen, iman niku kados lampu yang nyala. Tapi kalau imannya orang maksiat, ya, durhaka kepada Allah, itu ibarat lampu yang bersinar tetapi karena maksiat ditutupi oleh jamblem sehingga tidak terang. Terus wa utawi siraj maujudun iku ana, ada siraj, lampu cahaya tadi ada, walakin tetapi ini yamna'u nyegah atau menghalang-halangi nurahu ing cahayane siraj lampu al-ghita'u ghattai tadi, al-ghita'u apa tutup. Jadi kok ana wong kudu husnudzon awak dhewe niki. Misale wonten teman kita yang waduh wong kok ireng model ngene iku kudu husnudzon, asline ketutup. Nggih, harus husnudzon. Ibnu Athaillah ngajari kita untuk berprasangka baik secara koridor, ada prosedur ilmu. Aslinya Mbak Khalil ini nggo wanteng aslinya. Gara-gara ketutup. Nggih. Hakikat manusia itu saya pernah menguamakan ini di majelis yang awal-awal saya itu untuk mempercayakan diri biar tidak nelongso dulur-dulur kita yang sekarang alhamdulillah sebagian besar ngaji, yang dulu tidak bisa baca Al-Quran sekarang alhamdulillah bisa baca Al-Quran, yang dulu nggak ngerti syarat rukun sholat sekarang alhamdulillah syarat rukun sholat. Jenengan mawon kalau tes rukun sholat mbuhan no. Nah, padahal nek cara koridor prosedur asli di antara syarat sah salat, syarat sah ini kan wonten kalih. Syarat kan wonten saleh. Syarat sah kalih syarat wajib. Di antara syaratnya salat itu adalah wa ilmu bi faraidhiha. Ngerti nek bahasa kula, bahasa kiai kula apal bi faraidhiha kelawan rukun-rukune salat. Wah ngepir nek sampean prosedur asli gak ono subhate. Ngepir sampean. Iso-iso nek nelongso gak ninggal sholat, terus gak sholat-sholatan wis. Itu malah jelek. Makanya biarpun subhat harus prosedural. Level awak kula panjenengan niki nek prosedural tok niku pasti ngelu. Ayo, sapa sing gak apal? Nah, sapa sing gak apal fardunya sholat, maka dalam Salam Taufik dalam Fathul Qorib itu batolat sholat itu batal lah sholatnya. Ini nek prosedural murni. Karena ada subhat prosedural kula mboten buka teng mriki. Masalah Muhammad. Balik lagi. Jadi harus saya ingatkan fikih karena majlisul haq wal batil itu majlisul ilm itu diantara syarah yang paling soreh itu jelas itu adalah majelis yang menjelaskan bainal haq wal batil. Yang fanatik fikih huwa majlisul fikih. Oh no, karena ini subhat tadi sidi-sidi aja. Sidi-sidi aja. Nah, maka bahasa kula fikih adalah tasawuf yang otentik. Fikih itu tasawuf yang otentik. Cara kon milih tasawuf fikih? Fikih. Kon kamu lebih memilih hatinya atau badan apa araganya?
Jawaban ulama raganya, Pak. Jawaban seniman, sastrawan, bahasa Khalil ini sastrawan hatinya. Akhirnya apa? Digondol wong wis atine. Wah, itu gak jelas. Kalau prosedural apa? Karena hati itu bisa dilatih. Tapi nek wis didekep wong liya, sedina atine isih nang Mbah Khalil. Iki nyritakno mantane Mbah Khalil. Gak ada, Mbah? Ono unene nang Allah ngono kok ya mbut. Jadi ini cara berpikir fikih. Cara berpikir fikih itu penyelamatan wasik. Makanya saya itu ketika ada ngejar istri saya dulu itu, gak ngurus saya dia cinta beneran apa ndak, wong sing saya cinta Mas itu belum tentu kok. Karena al hukmu bi akhir hukum, afirmasi, dok, palu, apa penghakiman itu atas dasar yang tampak. Yang penting raganya dulu. Dicritakno sing enak-enak. Sing enak-enak nggih. Kula nyandunge tambah kagem rapi kabeh. Lho bahaya niku nek mboten rapi niki. Lho nek rapi dalam Islam kalau koridor nggih. Koridor ini balik-balik malih bab kula selingi bab fikih. Kalau kita prosedural jangan dikira jomblo itu juga ada yang prosedural. Loh, kalau kalian mengingkari ini berarti kalian mengingkari, membantah junjungan kita, ulama-ulama, guru para ulama kita. Imam Nawawi niku nggih mboten ngantos nikah, umur muda. Tapi putra-putranya adalah karya-karyanya yang kita bisa ngerti halal haram. Lah nek jomblo ini sampean gurung tentu gak ono mesti. Lah maka nikah juga sama. Dikira nikah nikah sunnati. Kalau ndak prosedural, justru nikah yang sunnah Rasulullah itu bisa jerumpungno kita atau melosokkan kita ke lubang yang salah. Nggih, Muhammad Muhammad. Nah, ini nek ngaji Ibnu Athaillah ini ngolah. Saya pengen ngajak jenengan sedaya ngolah bahwa tidak semua yang kelihatannya jelek itu jelek. Jomblo kon bully aku, enggak wong guru-guru saya juga ada yang jomblo. Tidak semua yang masna wa sulasa wa ruba itu sunnah sama. Ngoten lho, intine niku ngaji Ibnu Athaillah niku kita diarahkan posisi yang pas. Kembali ke laptop. Musallal Muhammad. Lah, diibaratkan sebagai iman di tangan orang maksiat itu ibarat kayak lampu ketutup piring. Huwa maujudun, lampunya maujud ada, tetapi walakin mena'u nurahu al-ghita, tertutup oleh tutup. Nah, piring itu contoh saja. Nah, maka titik Musallal Muhammad. Jawaban Ibnu Athaillah, solusi Ibnu Athaillah di pengantar awal ini adalah tsumma innaka mongko keri-keri, kemudian innaka asdune sira tahduru iku nekani sira sapa sira al majlisa ing majlis ai majlisul ilm, balik manin majlisul hikmah nggih. Fil jami ing dalem masjid jami, perkumpulan nggih. Supaya apa? Liya tawaffara ya tawaffaru. Tafa'ala niku biasane artine dadi. Liya tawaffaru. Supaya dadi sempurna. Wafir akluka apa akal siro. Kita sudah tahu diri kita ini potensi, tidak hanya potensi wis brejengane kula niki kula panjenengan nggih mesti masih nggawa iman tetep ana maksiate, ana mbangkange iku wonten. Lah, maka solusinya apa? Hadirlah di majelis. Di masjid jami, di perkumpulan kados sakniki niki, di masjidnya Pak Zen, di pondoknya Pak Zen niki. Untuk apa? Biar meskipun kabur al-kusuf apa pas gerhana sinarnya enggak terang, ini ketambahan kecas. Jadi kita ini ngecas. Jadi majelis itu bisa menyebabkan kita ifadahnya adalah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Di malam ini kita punya ilmu baru, yaitu majelis juga berfungsi untuk ngecas keredupnya hidup kita. Ya, akal kita yang redup jadi
tambah sempurna. Sallallahu Muhammad. Wa ing kana lan amun ana umruka apa umur sira ana iku qalilan iku sithik yasiru dadi apa iso dadi apa umruka umur sira kathiron iku dadi akeh. Umur kita, andekan umur kita ini pendek, itu bisa jadi panjang dengan catatan apa? Bihusulil imani kelawan ngasilake nyuksesake nggih iman wal khusyu'i lan khusyu wal khudu'i lan DP utawa andap asor wal khasyati lan wedi nang Allah. Tak kei tambahan Allah karena wal khasyati engko wedi nang bojo didarani tambahi panjang umur. Iku malah zaman akhir dawuhe Mbah Yai niku sing akeh mati kena iku sing lanang. Makanya zaman kita hari ini adalah surplus rondo. Iya, daripada dudo. Hati-hati. Waduh, nek khawatir dudo sampean ya. Wis gak usah nikah. Bener Mbah Khalil mau gak usah nikah kabeh wis. Nek wedi. Makanya kalau manai khosyah niku artinya wedi, tetapi di sini artinya khosyah niku wedi nang Allah. Wa tadabburi lan tadabbur nggih napa ibrah golek hikmah. Wa tadzakuri lan eling atau dadi eling wa nahwi lan sak sepadane mengkono-mengkono iman, khusyu, khudu, khosyah, tadabbur wa tadzakur. Terus sing apik-apik. Sallallahu Muhammad. Nah, ini quote-nya ini. Posisi quote-nya di sini, solusi yang bisa jenengan kula panjenengan ingat di Ibnu Athaillah. Cara menghafal eling ngaji kitab Ibnu Athaillah. Ini biasanya wonten ingkang quotable yang enak di quote. Falau araftal iman ma qarabtal isyan. Eling langsung eling pasti. Falau araftal iman ma qarabtal isyan. Iku quote-nya itu. Asik. Falau arafta mongko lamun ngerti sapa sira al imana ing iman ma qarabta mongko ora bakal qarabta taqarrub utawa nyedek-nyedek nggih. Sapa sira al isyana ing maksiat. Kenapa kok ora qarabtal maksiyah? Anjene Imam Athaillah itu sastrawan hebat. Ulama yang sastrawan, yang al-adib. Falau araftal iman ma qarabtal isyan. Enak apalane. Fala gharima. Di nuskha satunya fala azimah. Tapi kalau padosi sing pas fala gharima. Dalam fikih al-gharim napa sing eling? Sing pernah ngaji fikih? Gharim niku napa? Sing akeh utange termasuk asnaf nggih. Dalam bab zakat. Nah, diartekno ngene. Fala gharima mongko ora ana gharim wong kang akeh utange sing gak iso nyaur-nyaur. Terjemahane dawa. Fala gharima mongko ora ana gharim wong orang yang berhutang banyak hutangnya tapi sulit membayar. Amtolu iku luweh bahasa Jawane ngende-ngende. Ngundat napa kok ngundat ngende-ngende. Ilmu sik lho, sik nunda-nunda. Nggih. Artinya ini nanti mahalus syahidnya, pointernya adalah gharim ini makna zahirnya. Tapi gharim ini maksudnya Ibnu Athaillah adalah enggak ada yang lebih lama menunda-nunda. Yang lebih lama minan nafsi tinimbang nafsu. Nafsulah. Jadi sampean tanggane sampean sing ngake utange lah. Iku sik kalah nek ngende-ngendene. Nunda-nundane iku lho. Janji, nunda-nunda dengan janji kan. Kapan bayare? Sesuk ditagih sesuk. Iku sik kalah. Ana sing raja nunda-nunda gimana kok nafsu. Nah, di muhasabah. Yo bener Imam Athaillah. Wala adu walan ora ana musuh. Seteru. Nggih.
Ora ana battle apa? A'dhamu iku luweh agung, luweh gedhe, luweh kuat minasyaitoni tinimbang syaiton. Wala mu'arid lan ora ana perkara ta'arud niku bertentangan, iso menghalangi juga bisa. Tidak ada hal yang paling bisa menghalangi atau menentang. Aqwa iku luweh kuat minal hawa tinimbang hawa nafsu. Aslinya istilah hawa nafsu ini udah benten di kitab ini. Ada nafsu, ada hawa, ada hawa. Tadi dijelaskan nafsu teng pundi wau? Iki ngajine teng Nahjul Ibad wau. Nafsu teng kanan, hawa teng kiri. Setan di depan. Oh iblis nggih iblis. Bahasane iblis. Cek gampangno. Terus mburi apa mburi? Dunia. Dunia itu mengajak kita jongkrokno kita ke belakang. Tidak ingin memajukan kita. Khotiat. Selalu Muhammad. Luar biasa Mbak Khalil, luar biasa. Senior. Manut senior pokoknya ya. Enak. Ya Selalu Muhammad. Demen karo Gustine sing penting ya. Kabarane nafsu. Mau judun. Oke, kalau lanjutaken. Jadi yang paling kita ingat di paragraf ini adalah falau araftal iman ma qarabtal isyan. Itu penjelasannya nanti ingat. Selajengipun wala yadfa'u, dalam nusuh satunya wala yarfa'u. Ini ada penjelasan itu. Di sini dijelaskan wala yarfa'u. Nek yadfa'u niku artine nolak, nggih. Nek yarfa'u artine ngangkat. Iso ngangkat, iso ngilangno. Apa uniknya bahasa Arab no. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil. Nah, itu ngangkat, ngilang nih. Ngangkat itu artinya ngilang. Nek sing diangkat penyakit artinya hilang. Nek sing diangkat derajat artinya munggah. Unik ya, unik. Ini Kak ngaji prosedural. Angel. Keliru. Yarfa'illahul ladzina amanu. Diangkat kabeh. Kalau yat faurian nggih. Niki penjelasannya sami. Di sini yarfa'u nggih, yatfa'u nggih. Arahnya poinnya itu sebenarnya sama. Wala yatfa'ulan ora bakal nolak al-madada ing pitulungan. Al-madad niku pitulungan yang temurun nek basa kiai-kiai. Al-habito yang temurun, al-madad pertolongan, al-madad ya Rasulullah ya. La yadfa'u al-madad, ora bakal nolak al-madada ing pertolongan, tidak bakal menghalang-halangi al-madada ing pertolongan al-habito kang temurun. Pertolongan Allah yang diserupakan turun. Apa sing ora bisa nolak misul kibri? Apa sepadane faile? Apa sepadane sombong? Tidak ada yang bisa menolak yang paling hebat. Tidak ada alat tolak yang paling hebat. Ini tolak angin akeh. Wala yadfa'u al-madad al-habito. Tidak ada yang bisa ampuh menolak pertolongan Allah kecuali napa? Sombong. Li'annal ghaitha, karena setune ghais itu kucuran, hujan. Makanya istighosa artinya meminta kucuran rahmat maksudnya. Li'anal ghaisa krana seduhune udan ya. Banyu udan artinya kucuran. La yakirru iku ora bakal tetep. Ora mandek illa alal ardi angin atase bumi. Teorinya Ibnu Athaillah al-madad al-habid, pertolongan Allah, rahmat Allah niku ngucur. Allahumma anzilir rahmah. Anzil niku napa? Turunkanlah. Mangkane enak gawe ngemperisme itu. Ngemperisme bersanad itu. Karena apa? Sesungguhnya air dawuh Ibnu Athaillah.
air hujan itu temurun, nggak mungkin netep. Turunnya hanya ke bumi. Yang bagaimana al-munkhafidhati kang ledok nih, ngerti ledok bahasa Jawa nih ledok nih, ndek ini, cekung. Sing paling ngisor, sing potensi becek, sing potensi kena banyu becek iku al-munkhafidhah. La fauqa ora kok ning ndukur atau la fauqa ruusil jibali ora ndukure pucuke gunung. Maksud nggih? Kenapa al-madad al-habito? Kenapa yang inna anzalnahu fi lailatul qadar nuzul, nggih? Yang diturunkan yang baik-baik dari Allah itu kenapa sombong bisa menghalangi? Karena air itu rahmat itu ibaratnya air hujan itu pasti turun ke bawah. Barang siapa yang masih kecampuran sombong nggak mungkin dialiri. Ilmu aslinya nggih ngoten, ilmu nggih ngoten sami. Lah khidmah teng Pak Zen, santrine Pak Zen, khidmah teng Pak Zen misalnya. Itu termasuk mencari posisi alal ardi al-munkhafidhah. Golek posisi paling cekung. Mbah Khalil seneng ngisor yo. Bisa dingisori kare santri liyane. Balapan nang ngisor. Suwe-suwe iki santri undur-undur apa santri? Ya itu ilmunya begitu. Cekung. Al-munkhafidhah niku sing ledok. Bahasa Jawa kula Tuban niku istilahnya daerah ledokan niku lho. Ledok. Munkhafidhah pakai dot nggih. La fauqa ruusil jibal. Kok seneng nang gunung pengibaratane. Kok seneng nang dukur, seneng nang panggung. Angel, Pak. Niki linear kali dawuh Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam. Napa? Sing tanamlah dirimu. Napa? Ingat? Atau idfan wujudaka fi ardil khumul. Tanamlah dirimu, hai murid. Nah, ini panggilnya di murid loh ini. Idfin wujudaka, kok aja ngomong Pak Zen iki seneng nang ndukur tok iki jare pengen golek ilmu seneng ndukur. Ndak, ini mukhatabnya, prosedurnya adalah idfan atau idfin wujudaka fi ardil humul. Tanamlah, kuburlah dirimu di kedalaman. Humul itu artinya nek dalam sosiologi niku humul kuper. Kuper niku gak gaul. Nggih, niku kuper. Kaosan kalau ahli ngaos. Nah, ahli ngaos. Iku asline sing humul gitu. Lah, nek bahasane Mbah Khalil biasanya humul diartikan nyamar. Padahal nyamar tidak harus pakaiane elek, itu ndak. Al-ard al-munkhafidhah itu linear dengan fi ardil humul. Dalam tanamlah dirimu di dalam sedalam-dalamnya. Ibarat selanjutnya ibaratnya Mbak Yai dulu, karena kalau tanaman kau pengen muncul, nggak sabar muncul, cepat-cepat muncul, kau ibarat kecambah. Apakah kecambah nggak manfaat? Ya manfaat. 3W pecel, rodok cilik, rodok apik, soto. Kabeh ono manfaate, tetapi cara Ibnu Athaillah nek pengen akarnya sabitun fil ard wal far'u fis sama ya kudu dipendem jero. Suwene santri khidmah nang kiai, begitu juga kuatnya dia besok di masyarakat. Ono sing kita oke, apalane oke, tapi khidmahe kurang. Angel sampean. Kenapa Pak Zen dirumat kalau masyarakat? Akeh sing rumat, akeh sing perhatian karena riyen perhatian kali sumbernya ilmu. Rumat rondo. Ben. Nek iso aja ngrumat rondo sing ngrumat awak dhewe. Sallallahu Muhammad. Ngelantur nang ndi ya. Nggih. Ketika kita mazil tu taliban dalam hidup ini, kula santri selawase nggih belajar ilmu napa fi ardil khumul atau alal ardi al munkhafidhah. Khumul macam-macam.
Nyamar nggih kados Mbah Khalil saged nyamar ngoten niku model ngene iki. Asline ganteng tapi nyamar. Ada nyamar seperti Pak Zen. Aslinya beliau sufi. Tetapi senang di panggung-panggung. Mau nyamar, kita ndak tahu. Ya ndak boleh gitu. Kapan jo supaya aja nyamen. Nyamar sedoyo, kita bisa nyamar. Artinya humul niku mboten level kados film-film riyin. Iku sufi iku, pakaiane elek. Ndak harus itu, ndak harus. Oh nyamar kok. Oke, walayat fa'al madad al-habito mithlul kibar. Musallam Muhammad. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono yakiru, la yakiru ila alal ard. Jadi tetapnya air hujan pada atau hanya pada bumi yang cekung. Begitu juga apa? Al-qulubul mutakabbirin utawi napa? Atine pira-pira atine wong sing sombong. Tantakilu iku dadi pindah, bisa mindah, bisa ngalih. Apa qulubul mutakabbirin? Yang takilu iku bisa mindah. Anha saking qulubul mutakabbirin. Ar-rahmatu apa roh? Begitu juga demikian. Rahmat itu bisa pindah, hilang, bergeser, meninggalkan hatinya orang yang sombong. Watan zilu kemudian manggon, menetap. Apa ar-rahmah ila qulubil mutawadhi'in, maring pira-pira atine wong, pira-pira wong tawadhu. Nek pengen nyuri ilmunya seseorang, tawadhu. Oh, itu sudah teorinya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena berharap apa? Wong iku sombong, terus air ilmunya ibarat air tadi mengucur netes keledoan, kecekungan bumi, yaitu di hati para orang tawadhu. Iku kata-katane. Ini tak jelasno wau. Wal muradulan utawi sing dikarepake murate bil mutakabbirina kelawan wong kang padha sombong. Nah, gak oleh letrek mangane bahasa nyamar mau kan? Nah, ini penjelasannya ada. Yang dikehendaki dari kata-kata mutakabbir, orang yang sombong ini adalah man iku wong yaruddu kang nolak sapa man al haqqo ing kebenaran. Orang yang sombong adalah orang, menurut Ibnu Athaillah adalah orang yang menolak kebenaran, menolak hak. Niku orang sombong, iku titik. Ini definisinya, bukan wong sing ndangak. Tiga kabeh ndangak iku congkak. Gak kabeh ndiluk iku khusyuk. Bingung po. Serah wis. Laman ora wong yakunu kang ana sapa apa saubuhu apa pakaiane wong mau hasanan iku api. Yang disebut mutakabir, orang sombong adalah orang yang menolak kebenaran, bukan mesti orang yang pakaiannya mesti bagus. Walakinal kibara lan tetapi ne sombong, kalau di nuskha satunya tidak ada al-kibro tapi langsung walakin itu. Yang tetapi yang dimaksud walakin itu sombong. Tetapi nah ini di teks yang kita di hadapan kita ini ditambahi makna aslinya. Makna hadir, makna dhamirnya dihadirkan. Walakin al-kibro lan tetapi ini sombong iku batarul haqqi, iku nolak perkara kang hak. Al-batar dalam nuskha satunya dijelaskan catatan kakinya al-asyar wa huwa. Apa al-asyar itu? Syiddatul marah. Bangete congkak niku, bangete sombong disebut marah. Nah, niki saya cari dikutip ada marah niku Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat Al-Qur'an wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Al-Isra. Jadi marah artinya bangete sombong. Bator itu artinya al syiddatul marah.
Jadi tidak hanya nolak tapi sampean dajal ditolak sampean ditembak sing nom-nom iki ditambak cewek, nembak cewek terus ditolak. Nolak dengan prosedur yang baik. Loro atimu gak pati loro. Tetapi kalau nolaknya pakai batorul hak. Nolak tapi ambek congkak. Jeru Pak iku, Pak. Lorone jeru. Langsung cidro wis. Walakinnal kibra lan tetapi ini yang disebut sombong itu batorul haqqi iku nolak dibarengi congkak terhadap kebenaran. Yakni ngersakake sapa musannaf sapa pengarang kitab iki daf'ahu ing artine ai daf'ahu nolak hak daf'al hak. Wahtiqa rodnasilan disertai napa? Ngremehake menungso. Itu artinya batorul hak. Sing jenenge sombong iku nolak tapi ambek ono ngremehne. Sepurane Mas. Aku tahu ditolak ngene iki, tapi gak gawe ikhtikor. Ditolak cewek, yo enak, hubungan baik sampai sekarang. Oh, wes. Allahumma Muhammad. Sing ngono iku diilmoni, tidak semua ditolak cinta itu menyakitkan. Jeru iki. Wala takit maka wala takit mong lan ojo ngikoti sira. Meyakini sira. Janganlah kalian meyakini anal kibra ing setuhune sombong la yakunu iku ora ana apa al kiber illa fi wazirin angin ing dalem menteri. Pejabat au sahibi dunya utawa ing dalem wong sing duweni donya, sing duwe pondok, sing duwe mobil, sing duwe jabatan. Nah, ini dieling-eling Ibnu Athaillah nih. Maka pesannya Ibnu Athaillah kepada kita, janganlah kalian ini, kita ini meyakini patok bangrong basa Jawane ya. Meyakini letterlek bahwa kesombongan itu hanya terletak di siapa? Di menteri, pejabat, wong sing sugih. Nah, dilanjutkan bal qad yakunu balik qad yakunu terkadang ono tinemu apa al-kibar apa sombong. Terkadang sombong itu fiman menghinggap fiman ing dalem wong. La yang meliku kang orang miliki gak ngerti gak gablek donya sapa man. Asya alailatin gak miliki tidak mempunyai asya alailatin mak napa jogone makan malam. Iki kere metesek iki jenenge. Sing dicontokno iki kere metesek. Engko bengi misalnya kisu, engko bengi gak duwe jagane mangan bengi gak duwe. Terkadang sombong hingga pada kita-kita yang di posisi itu. Wahwal utawi man wong sing gak duwe mangan jagane mangan engko bengi utawa engko isu tetapi sik sombong iku yufsidu iku gawe rusak sapa wong. Wala yuslihu lan ora gawe maslahat sapa wong, ora ngapiki sapa wong. Li'annahu krana sedune wong sing model ngono iku takabbara iku sombong sapa wong ala khalqillahi ing atase makhluke Allah taala. Niki dijelaskan fil matbu' ala khalqillah wa huwa ansab. Jadi ono sing artine bukan ala khalqillah, wonten sing nuskhah niku ala haqqillah. Mboten hak khalqillah teng jenengan apa? Khalqillah teng sing kula waos nggih khalqillah, tapi teng mriki jenengan catet niku. Ala haqqillah. Oh, jenenge we tulisane tiyang riyen nggih. Disalin oleh para muridnya. Lah, tapi maknane dijelasno teng kitab sanes niki ala khalqillah wa huwa ansab. Kalau ditulis khalqillah wa huwa ansab, teks ini ansabu iku luweh ansab li makna, cocok marang makna yang dikehendaki. Tetapi wa qalu haqqillah ay mura'atu haqqillah. Yang dimaksud kalau haqqillah berarti njogo hae Allah
alladzi huwa riayatu huquqillah. Di antara hak Allah adalah njogo hak-hak makhluke Allah. Iku makane di kitab-kitab satunya ada khalqillah, ada hakillah. Asline padha. Fala tu'aridu bainahuma, tidak bertentangan. Yo khalqillah yo iso, hakillah yo iso. Misalnya Muhammad. Ya, kita diingatkan malam ini bahwa sombong tepatnya tidak harus dimiliki oleh menteri, dimiliki oleh presiden, dimiliki oleh wali kota mboten. Makanya kita hati-hati. Wis nang donya gak dadi menteri, gak dadi presiden, tibake ben naudzubillah ning akhirat nang kuburan ibaratnya lot-lotan, terus lot-lotan nggih. Coba lagi. Nek lot-lotan jek iso coba lagi. Lah nek wis kadung nang kono mosok coba lagi. Guyon ae sampean iki. Wassallallahu Muhammad. Oke, hati-hati. Wala ta'taqid, selanjutnya lan ojo dawuh Ibnu Athaillah, wala ta'taqid lan ojo ngiyakini, mengnikoti sira, meyakini sira. Annal mangkuba ing setuhune al mangkub, wong mangkub niku wong sing kena belai, kena napa? Mara bahaya, kena musibah. Janganlah kau yakini bahwa yang kasihan, orang yang kena musibah itu man iku wong. Karena kang ana sapa man fil asri ana iku ing dalem, fil usri ing dalem napa tawanan. Asaro yusiru niku artine menangkap atau tangkapan nggih, pengasingan, tahanan saged au fisijni utawa ing dalam penjara. Bukanlah orang yang, janganlah kau yakini bahwa orang yang kena bahaya, kena napa musibah berat itu orang yang sedang berada dalam tawanan atau penjara, tetapi bal al mangkubu, bali al mangkubu utawi wong sing kena blai nakbah malapetaka iku man iku wong aso kang maksiati ndelurung napa membangkangi bangkang Allah ing Allah wa adkhalalan kemudian memasukkan sapa wong mau man asallah fi hadil mamlakati ing dalam keratone Allah ya donya akhirat nih at-tahira kang suci, memasukkan dalam kerajaannya Allah, memasukkan najasatal maksiati ing najise maksiat kang diserupake najis nek cara wong kiai-kiai kuno ngoten. Jadi siapa orang yang kena malapetaka dan perlu ditolong adalah apa? Orang yang maksiat kepada Allah, enggak nurut nang Allah. Karena apa? Karena yang perlu kasih ini orang itu memasukkan napa? Najis di dalam bumi sucinya Allah. Wah, saiki dari ngaji ini kita berharap jangan, makanya husnudzon itu yang kita bayangkan belum tentu husnudzon. Nih kuncinya di sini kan prosedural kan. Masih syubhat itu sampean itu. Si husnudzon iki husnudzon apa waham. Dalam tasawuf itu wonten dalam hati itu ya, itu ada waham, wonten khatir, wonten dzon, gham, ya kasifal gham, akeh. Sama-sama ndredeg ya, sama-sama deg 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 deg. Tidak mesti itu cinta. Iso-iso keluwen. Tidak semua ndredeg itu jatuh cinta. Tidak dakdikduk, tidak selamanya dakdikduk iku jatuh cinta. Ada juga seringkali dakdikduk itu kelaparan. Anak kos, contohnya anak kos karena di Pondok Wakia nggak mungkin kelaparan. Lemu-lemu ngene kok meneh pas itu. Gawe korban pas kok. Cocok kok. Jadi ini ya ini lagi daftar. Mas Mubin tadi lagi baru daftar. Jangan nanti lemu nanti sampean. Gemuk nanti. Ya, Muhammad Muhammad. Nggih, niku nggih. Kula lanjutaken. Kalau di nuskha satunya lanjut, enggak ada fasal, tapi kalau di sini difasali haqiqatul farah. Hakikat seneng. Utawi ai hadi haqiqatul farah utawi iki bab nerelasake hakikate bungah.
Bungah itu senang Mas Mubin. Maka ada Mbak Farah Queen wis Farah dadi Queen. Farhan, Farih. Nah. Kok Oke, kathirun iku akeh man utawi wong anfaqo kang nginfakno menafkahkan sapa man adana nira ing pira-pira dinare wadaro himalan pira-pira dirham. Banyak sekali orang itu menafkahkan membelanjakan dinarnya dan dirhamnya, uangnya lah. Walakin man tapine wong anfaqo kang nginfakno sapa man arruha ing ruh nggih qalilun iku sithik. Di nuskah yang satu bukan ruh tetapi ad-dam'u. Nek dam'u berarti napa? Luh getih ya. Dumu'. Tetapi wa kullal ma'nayen sholih lisyaki wal murad. Tetapi baik nuskah yang berarti man anfaqa ar-ruh qalilun atau man anfaqa ar-ruha qalilun dan man anfaqa ad-dam'a qalilun itu sama-sama nyocoki yang dikehendaki oleh Ibnu Athaillah. Di zaman ini dan dulu-dulu itu sudah wajar. Sebagian besar manusia itu senangi membelanjakan, menginfakkan napa? Hartanya. Tetapi sedikit sekali yang membelanjakan, menginfakkan ruhnya. Nah, al-ahmaku utawi wong kang nek basa Jawane gumrung. Tapi wong ahmak niku goblok. Tolol ya, wong tolol. Man iku wong mata kang mati. Waladuhu sapa anake man. Wa ja'alan bertindak sapa man. Tumandang sapa man. Ya begi iku nangis sapa man. Alaihi ngatasé walat, nangisi anake sing mati mau. Tetapi walaya bekilan ora nangisi sapa wong alama ing atase sesuatu hal fata kang pot apa ma kang melewatkan apa ma hu ing man minallahi saking Allah azza wajal. Wah iki bingung nih sing pengen duwe anak maksudnya maka makna Ibnu Athaillah di kitab ini itu jangan sampai literal langsung plak mboten ndak gitu. Ada makna muradnya. Jadi orang yang bodoh itu adalah ibaratnya orang yang ketika anaknya mati ya, terus kemudian dia menangisi anaknya yang mati tadi. Tetapi dia lupa, dia tidak menangisi apa-apa yang sudah terlewat, yang sudah diberi Allah. Lah mestine piye? Fakanahu mongko kaya setuhune wong mau yaqulu iku ngomong sapa wong seolah-olah dia itu mau ngomong gini, bilisani halhi dengan lisan halnya atau kondisinya, tingkahnya. Ngomong ana abgi ala ma kana yushghiluni an rabbi. Ana utawi ingsun, seolah-olah ngomong ngoten. Kula panjenengan seolah-olah ngomong ngoten iki. Ana utawi ingsun. Abgi iku nangisi sapa ingsun alama ing atase menangisi sesuatu kana kang ana apa ma yusgilu iku wis nyibukno apa mah, menyibukkan apa mah ni ing ingsun. An rabbi melalaikan, meninggalkan rabbi Tuhan ingsun. Ayo. Ini anak itu hanya contoh. Sebenarnya apa saja. Kucing mati ditinggal rabi pacare. Kehilangan duit 50.000. Napa wis pokoke kelangan sesuatu yang sampean seolah-olah jenggep anak. Ya karepe piye sih Ibnu Athaillah wong kelangan anak kok gak nangis piye? Yang diceritakan ini kalau bahasa saya nangis yang tidak prosedural itu yang ini. Nangisi anak. Tidak selalu menangisi anak kita yang meninggal, naudzubillah anak kecil kita yang meninggal itu selalu menjadi khair. Dicontohkan Ibnu Athaillah ini. Nanti dijelaskan. Karena dia lupa orang yang dijelaskan ini ya, yang meninggal anaknya terus kemudian sedih, menangisi anaknya yang mati. Dia lupa. Mestinya dia menangisi sesuatu yang terlewat kebaikan yang diberi oleh Allah. Nah, ini sebenarnya ibrohnya adalah tidak selamanya menangisi anak yang seseorang yang menangisi anak yang meninggal itu atau istri yang meninggal atau ditinggal bojo itu
itu menangisi yang sebenarnya. Menangisi yang apik enggak gitu. Mestinya yang ditangisi adalah apa-apa yang mestinya tidak, yang sudah terlewat atas kita, pemberian waktu, kesempatan dan yang lainnya. Ini contohnya. Balkana tetapi nekana ono apa dhamiru sya'an, apa kelakuan. Oh, di Lombok ada kelakuan enggak? Makna kelakuan. Pernah ngaji? Enggak ono ya? Wah, enggak gitu kan? Nah, tapi enggak apa-apa sementara itu. Kalau di sini di Jawa itu wakanalan ono apa kelakuan. Iki sing tahu ngaji-ngaji mesti Mbah Khalil harus paham kelakuan. Contohnya titik telu. Ini titik 6. Nuk sare bathuk beda iku. Kelakuan itu la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'an. Dhamiru sya'an. Titik telu nih Mas Mubin. Pokoknya titik telu ben aku yo gak mudeng kok. Balkana bal tetap balik kana ono apa kelakuan. Ono iku yang bagi seyogja. Sebaiknya lahu keduwe man alfarahu apa bunga. Bidzalika kelawan matine anake. Ae napa mata waladuhu ila akhiri. Lho mestine dari Ibnu Athaillah mestine nek ditinggal anake mati yo bahagia. Nah, ini pengen menjelaskan apa? Menjelaskan hakikatul farah. Tidak selamanya kesenangan yang kita rasakan selama ini itu kesenangan yang hakiki. Iki jangan ke sini langsung ngene lho. Oh, ya apa sih anak nang mati jare penato ilah ojo. Apa ojo nangis kok. Nek iso bunga. Itu berarti ngaji nih gak prosedural itu. Ya, ini hanya contoh saja. Karena apa? Wayuk bilu lan akbala yuk bilu. Wayuk bilu lan madhep sapa man ala maulahu ing atase bendorone tuane pangerane man. Li anau karena sene maulah akhadha iku wis mundut, wis ngalap, wis nyabut mengambil sapa maulah, sapa Allah maulah minhu. Teng mriku tak teng mriki nusa satune nun asline. Minhu saking man mau. Mundut ma ing sesuatu isine anak, isine macam-macam. Waktu kana kang ono apa ma ono iku yang dulu pernah yusgilu menyibukkan apa mahu ing man andu ninggalno nglalekno saking Allah. Yang perlu ditangisi itu mestinya adalah napa? Yang perlu ditangisi dari anak itu salah kalau dari Ibnu Athaillah ojo ditangisi, seneng anakmu nek mati. Artinya anak ini tidak harus anak ya. Itu karena apa? Itu tandanya Allah menghilangkan sesuatu yang selama ini menyibukkanmu lalai denganku. Nah, mesti ini apa? Ini harus dipotong. Mesti ini nanti adalah nangis yang bener itu piye gitu. Bagi kalian yang pernah putus sama ceweknya, dibaleni ya, dibaleni. Sing nek meneh putusnya burung prosedural sampean meneh nembak maneh sesuk putus. Yang ndak prosedural itu gini. Ditinggal cewek putus, kita putus Mas sampai di sini. Oh iya Mbak, oh iya Dek wis aku wis gak apa-apa. Itu mesin gak nelongso. Kalau selama pacaran kalian, selama ta'aruf kalian sama si cewek ini, sama cewekmu yang sedang kau putus ini, kalau sampean muhasabah lebih banyak ingat dia daripada Allah. Lebih banyak, mantuk-mantuk. Lebih banyak cewekmu ini melalaikan kuliahmu, dirosahmu. Itu kalau putusnya itu putus yang prosedural. Putus yang baik. Masuk. Paham nggih? Jadi jangan cabut langsung letterlek. Ngoten nggih. Yang perlu ditangisi adalah kalau pacarmu yang memutuskan kamu itu justru ketika pacaran sama dia itu selalu mengingatkan kuliah, selalu memperlancar kuliah, sering ngaji, itu wah itu yang prosedural itu. Luar biasa. Tapi ini ku aslinya ngapusi.
Jare Mbah Khalil wis tahu ngapusi ngene iku. Modus. Modus. Sudah maem suwe-suwe ngono kan. Kamu lebih mementingkan makanya saya dulu pernah nyampaikan belum ngaji belum mutolaah ini ya. Jomblo yang prosedural adalah jomblo yang meskipun jomblo tetap ngaji. Pacaran yang prosedural adalah pacaran meskipun sudah punya pacar tapi tetap ngaji. Itu prosedural. Nah, quote hari ini. Kalau jomblo yang begitu kok putus? Oh no, jomblo putus. Putus terhadap loh dari Ibnu Athaillah putus atas makana yusgiluhu. Jadi tidak harus anak. Kok sing gak duwe anak ngene, enak gak duwe anak aku, gak dibahas Ibnu Athaillah mboten. Istilahnya. Nggih. Napa? Istilahnya jenenge nganggur profesional. Nah, nganggur profesional. Siap, masuk bungkus. Bungkus catet. Jadi ngaji malam ini ada namanya jomblo prosedural, ada nganggur profesional. Jomblo nganggur profesional. Profesional. Gak profesional itu jomblo ahmak. Ahmak. Tolol itu. Al-ahmaku itu tolol. Artinya tolol nggih. Al-ahmak itu bodoh sing banget niku khumkun. Dia dublek. Dublek pol. Dublek. Ono apa nek dublek? Fa ing kunta napa niki? Jadi yang patut kita sedih adalah ketika sesuatu yang hilang itu adalah sesuatu yang justru tidak melalaikan pada ketaatan. Nah, contohnya ini, kalau anak kita meninggal itu artinya anaknya orang ini yang bodoh ini. Ya apa sih Ibnu Athaillah kok sing enggak paham nggih, sing enggak paham sampai akhir. Oh, ada anaknya meninggal kok ya pantas dia nangis. Itu dibodoh-bodohkan oleh Ibnu Athaillah. Tolol itu. Itu bukan tolol dalam arti anaknya meninggal terus nangis enggak, tapi nangisnya karena anaknya selama ini melalaikan dirinya dari Allah. Itu yang tolol. Mestinya ya nggak usah nangis, seneng lah, alhamdulillah, nggak ada penghalang untuk takorup kepada Allah. Gak nyandungi. Asli anak abki alama kana yushiluni. Wa yuqbilu ala maulahu li annahu akhadha minhu ma kana yushilu anhu. Ya, Rasulullah Muhammad. Wa qabikhun lan iku Allah, elek banget bika kelawan sira antasyiba utawi yento uwanan sira. Syaib itu tuwek, artinya apa? Beruban. Gak nyindir aku, gak tak panjang-panjangi. Nong kene kok kesindir kok GR kok. Terima ae. Ini bisa Nggih. Nah, jelek banget. Engko langsung aja dipotong iki. Berarti wong sing wanan mesti jelek mboten. Wa qabikhun iku elek, jelek bika kelawan sira. Antasyiba utawi yento wanan beruban sira. Tetapi dengan catatan apa sing elek? Beruban yang jelek itu yang bagaimana? Wa anta khale utawi sira tiflul akli iku isik kekanak-kanakan akale. Jenenge jadi bocah tua nakal ya iki to kok. Sanad iki. Sanad catat ini. Bocah tua nakal itu sudah pernah dibahas oleh Ibnu Athaillah. Kayak TK biasa dikei permen seneng. Oke ya. Kejelekan yang nyata itu adalah ketika kita ini sudah beruban, sudah tua maksudnya. Tetapi pikirannya masih tiflul akli kekanak-kanaan. Sohiruhu tegese yo napa? Cilike akal. Maksudnya bukan harus anak kecil. Anak kecil sekarang banyak yang cerdas. Umur berapa sudah ada yang hafal Al-Qur'an? Maksudnya apa? Tifl itu artinya sohiruhu cile akale. Banyak pian kok. Oke, misalnya Muhammad. Terus kemudian wala tafamu lan ora faham sira muradallahi ing karepe Gusti Allah mingka saking sira. Titik. Ini sebenarnya yang saya ulang-ulangi. Gak mesti ndangak iku congkak, gak mesti dingkluk iku khusuk.
Ini sebenarnya kata terakhir ini qabihun bika antasyi bahwa anta tiflul akli saghiruhu wala tafamu muradallah. Kon nek isih salah paham mengambil pelajaran yang disampaikan Ibnu Athaillah iki asine awakmu gak ngerti karep Gusti Allah. Ngono maksudnya. Iki tambahan. Satu teks tambahan, mboten ikut makna sebelumnya pembahasan. Tapi sing dikarepne Ibnu Athaillah apa? Paham, aja dipahami teksnya saja. Maka fa in kunta aqilan iki saged sing dikuwetni. Fa in kunta aqilan fabki ala nafsika qabla ayyubka alaika. Fa in kunta mongko lamun ana sira akilan iku wong sing duweni akal. Jika kamu andekan kamu orang yang berakal, fabki maka nangislah sira. Tangisono sira ala nafsika nangisi atas dirimu sendiri. Qabla ayyubka ing dalam sedurunge ditangisi. Apa alaika mahali alaika apa alaika ing atase sira. Jika kalian berakal, jika kita ini berakal jare Ibnu Athaillah, maka tangisilah dirimu sendiri sebelum kau ditangisi. Gak disebutno lho ya, ditangisi sapa lho ya? Wong akeh kira-kira ya. Iya nek ditangisi. Bapakne sak karepe. Wis pokok ae pokoke. Nah dicontohno fa innal walada, mongko setuhune sesungguhnya anak. Wa zaujata lan bojo. Wal khadimalan pembantu utawa ya pembantu pelayan. Was sadiqa dan kanca plek. Laya bekuna iku ora nangisi sapa mereka. Nggih. Walad zaujah wa khadim was sadiq ora nangisi alaika ngatasi sira. Ketika apa? Idza muta ing dalem nalikane mati sira. Nah, iki dicatat ini. Jadi Ibnu Athaillah iku ngelempar makna yang sebenarnya anak ceder. Ojo gak anak maksudnya gak anak iki. Ceder ngono. Iki tenan kabeh. Ini gongnya adalah nanti di akhir. Ini dicontohkan maka yang bagi kita yang berakal itu pasti menangisi diri kita sendiri sebelum kedisian ditangisi oleh yang lain. Sebelum yang lain nangisi kita, maka tangisi diri kita sendiri. Kita harus pernah nangis atas diri kita. Wis tahu burung? Belajar rasan-rasan sing tidak. Ya. Fa innal walad waz zaujah wal khatim was sadiq, semua yang nempel di hadap kita, teman kita, istri kita, keluarga kita, ketika kita meninggal, ya, itu sebenarnya mereka tidak menangisi kita. Ayo, ini dipikir nih. Tidak menangisi kita. Jari sopo? Sing bener jari Ibnu Athaillah. Bal yabkuna balik nangis, podo nangis sapa mereka. Walad zaujah khadim sadiq kanca plek kuwabeh kancane kene. Keluargane kene. Itu nangis apa? Alama menangisi atas sesuatu perkara. Fatakang pot kelewatan yang sudah terlewat. Apa ma hum ing mereka mingka saking sira. Sebenarnya mereka bukan menangisi kita yang sudah mati, tetapi menangisi kesempatan dengan kita. Paham nggih? Wah, berarti digiring teko anak sing mati. Kok nangis goblok iku. Loh, anak nangis kok goblok digiring Ibnu Athaillah. Makanya enggak oleh motong ngaji wong fikih, nek fikih aja iso dipotong. Kitab-kitab fikih nang ini gak iso dipotong. Kudu sampai mari. Maksudku gak ngono. Maksudku gak iki ngojloki. Maksudmu iki ya ngoten niku. Sebenarnya mereka sanak famili kita ketika kita mati itu tidak menangisi kita, tetapi menangisi kesempatan yang sudah tidak ada dengan kita. Pas urip ya disio-sio akeh kan. Menangis, oh ya Allah wis. Ini Ibnu Athaillah ini percaya mbak Ibnu Athaillah karena dari Rasulullah. Maka apa anjurannya kalau begitu? Fasabik mongko berlomba-lombalah sira. Musabaqah sira. Balapan-balapan sira, cepet-cepetan sira. Nggih, disi ana sira. Hum ing mereka walad zaujah khadim sadiq. Family sana family.
dahului sanak familimu. Anta hiya sira bil bukai dengan menangis kelawan tangisan. Wakul lan seraya ucapkan ya hikuli an abkiya ala fawati khadhi min rabbi qabla an tabku alayya. Iki juru bayangkan ini. Dahului tangisan mereka. Artinya apa? Awak dhewe diminta nangisi diri sendiri sebelum meninggal, ngoten lho. Seraya mengucapkan ya haiku wajib ngahai li kedua ingsun. Apa an abgiya apa yen to nangisi sapa ingsun ala fawati khadhi ing atase pote terlewate bagian ingsun, kesempatan ingsun min rabbi kalau waktu kesempatan, kalau sesuatu ya bagian atau milik pemberian dari Allah. Min rabbi saking Allah rabbi qabla antabku sadurunge nangis sapa mereka sanak famili alaiya menangisi yang atase ingsun. Jadi pun ketangkep nggih yang untuk hakikat faroh. Nah, ini dimunculkan hakikat faroh. Tadi hakikatul iman kalau di sini. Yang ini hakikatul faroh. Seneng yang semestinya, seneng yang sebenarnya itu yang digambarkan Ibnu Athaillah. Artinya apa? Ya ketika kita tidak melewatkan kesempatan yang kita dikasih oleh Allah kepada kita. Itu hakikat faroh. Tidak semua diterima cinta oleh cewek itu faroh. Tidak semua putus sama cewek itu sedih. Hakikatnya apa? Kembali ke Ibnu Athaillah. Hakikat faroh. Masalah Muhammad. Tambah satu paragraf. Nggih. Kula cepetake. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wafa'u fil muamalati ma'allah. Al-wafa utawi iki ku al-wafa. Jelas aku al-wafa. Napa al-wafa? Nek bahasa Jawa nuhoni itu menepati, nggih, menepati janji, bayar al-wafa. Fil muamalati ing dalem muamalah berhubungan ibadah nyambut utawa koneksi nggih ma'allah ing dalem sertane Allah. Kafa bika jahlan kafa cukup bika kelawan sira jahlan apane bodoh. Cukuplah kalian dianggap bodoh, didefinisikan sebagai orang bodoh. Apa ayu amilah, apa yen to ngamal muamalah nggih berhubungan, beribadah saged pokoke berhubungan, berinteraksi. Ka ing sira maulaka sapa pangeran sira bil wafai kelawan memberi, menepati janji saged. Wal wafa bil ahad ya, memenuhi artinya memenuhi hak. Wa anta hal utawi sira tuamilu iku berinteraksi nggih muamalah berhubungan ngubungno koneksi hu ing Allah bil jafai kelawan napa ingkar kelawan bangkang. Cukuplah kita ini disebut bodoh, tolol ketika Tuhan kita, Allah kita memberi kita, tetapi kita justru mengingkari. Ini namanya cinta berbalas apa itu? Luka. Asik. Orang tolol adalah orang yang dikasih cinta malah membalas dengan luka. Catat tolol itu. Bahaya itu pasti. Laisa ora ana ar-rajulu sapa wong lanang. Wah, iki nek sampean nahune letterlek. Ono kan wong lanang piye sih? Artinya ar-rajul. Ini dalam taklim biasanya ada laki-laki ar-rajul. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu ar-rajul wa lahur ra'yu. Nah, dalam taklim.
Seorang lelaki sejati, artinya gitu, adalah lelaki yang punya ide pendapat. Oh, itu kalau dalam. Nah ini tidaklah disebut lelaki sejati. Laisa ar-rajul man iku wong. Soha kang, kalau di satunya diterjemahkan nangis, Kiai. Ini kalau saya dalam sholawat ada namanya soha. Soha itu bengok. Bengok itu apa? Berteriak. Bukanlah disebut orang laki-laki atau gentleman. Itu orang wong. Soha yang berteriak. Mbok nangis, mbok apa bengok lah ya. Sapa man bainan nas ing dalam antarane manusa fil majalis ing dalam majlis. Lelaki sejati bukanlah orang yang menonjol suaranya di majlis. Nah, engko dhewe artekno iki gak lanang kabeh ono wedok ya repot itu. Nek gak ngaji prosedural angel iki. Engko hadise kanggo wong lanang iki. Engko nek kiai ini bingung dibantah terus ora tak waca rajul, tak waca rijal engko. Gak ono sikil. Repot nanti ini. Wes bukanlah seorang yang gentle. Bukanlah orang yang hebat, ngono ya. Itu adalah orang yang di majelis itu menonjol. Maksudnya ngono nek kula tarik. Cuman soha itu artinya bengok, jerit. Di nuskha satunya dijelaskan soha niku ditandai nangis karena di majelis itu jelas gak majelis Pak Zen. Majelis Pak Zen guyu. Saking khusuke akhirnya nangis jerit. Bukan orang itu bukan orang istimewa. Sing jerit nangisnya paling banter. Wa innamar rajulu angin mestine wong lanang. Orang yang hebat. Orang yang gentle, yang menonjol. Iku man wong. Soha kang bengok yang menonjol sapa wong. Artinya gak menonjol lah sini. Soha itu bengok. Muradnya menonjol. Ala nafsihi bengok nangisi ala nafsi ngatasi nafsune dhewe. Waradda lan seraya lan apa? Radda balekno sapa man mau ha ing nafsune dhewe ilallahi maring Allah. Jadi orang yang hebat adalah bukan orang yang menonjol di majelis, di forum, di medan apapun, tetapi orang yang menonjol adalah orang yang meneriaki dirinya sendiri untuk kembali kepada Allah. Wah, paham loh Mas Mubin. Oh gitu ya. Iya. Belajar Jawa nanti ke Mbah Khalil. Iya, orang. Musalal Muhammad. Man utawi sapane wong ala kang ngeboti memberatkan memilih fokus atau lebih memilih gitu ala itu. Ngeboti sapa man hammad dunya ing prihatin perkara donya. Wa taraka lan seraya ninggal sapa man hamal akhirati ing keprihatinan akhirat. Kana mongko ana sapa man wong model ngene iki kaman kaya wong jaa kang teka hu ing man asadun apa macan ya utawa singa yaftarisu kang nek basa Jawane ngletak iku apa? Mangan mbek itu ngletak. Perkara nek mangan bahasa Arab yakul. Iki yakul yaftaris itu ngertos Mas Mubin nggih. Yakul mangan ambek ngono kok timun. Ya itu kriuk-kriuk gitu. Apa bahasanya apa? Mencabik-cabik. Orang yang lebih memilih perhatian urusan dunia dan mengalahkan urusan akhirat. Itu ibarat orang yang didatangi macan, hewan buas, yaftarisu yang sedang mau menerkam, mencabik-cabik dirinya. Kemudian di pertengahan summa koroso, kemudian koroso niku di nuskha satunya korosa.
Tapi kula padosi sing pas karasa, sing murate. Karasa niku nyokot. Napa? Bisa al-qarsu itu cubitan bisa, cokotan bisa. Nah, tinggal fa'ile apa? Nggih. Burghusun apa? Nyamuk. Berarti apa? Enggak mungkin nyamuk nyokot apa? Nek pacare arek-arek iku nyupang. Nyupang. Kan enggak mungkin nyokot. Iki karasa itu iso dadi nyupang. Oh, nyipo. Tinggal fa'ilnya nggih. Kalau fa'ilnya burghus niku napa? Nyamuk berarti menghisap. Nggih. Fa'ile Khalil ya mbuh. Kalau fa'ile Mbah Khalil mbuh. Jarane nyipok mau. Nggih. Jadi ya, orang yang lebih memberatkan bersedih urusan dunia, meninggalkan tidak memilih akhirat, itu seperti orang yang didatangi oleh hewan buas, didatangi oleh singa macan mau menerkam dirinya, tetapi dia dialihkan perhatiannya dengan kedatangan nyamuk yang menggigitnya, yang menghisap darahnya. Fastagola, kemudian orang tadi sibuk sapa man mau ya bihi kelawan burghus gigitan nyamuk, anil asadi lalai lupa dari gigitan si singa. Fa inna man mongko sedune wong ghafala kang lali sapa man anillahi saking Allah, istagola mongko ketungkul sibuk sapa man bil hakiri kelawan perkara kang ino. Itulah kita semua ya. Kita apa ana sing mbantahi nek awak dhewe ngoten kula nggih ngoten niku. Kita itu, saya ini ibarat tak pikir-pikir bener aja nih, bener Ibn Athaillah nih. Kita lalai kepada Allah, justru sibuk mengurusi pariwara berikut. Napa gigitan nyamuk. Nggih. Orang yang sing mau jare Mbah Khalil tadi, pria yang wanita atau pria yang cupang-cupangan tadi, itu ibarat adalah apa? Ibarat sebenarnya goal utamanya adalah an-nikah sunnati. Berhubung ada nyamuk datang, akhirnya cupang-mencupang tadi. Sama ini kita ini lalai kepada Allah, justru disibukkan dengan hal-hal kecil. Coba lihat, teman-teman yang kuliahnya terganggu, yang enggak prosedural ya. Kalian dulu ada kayak Pak Zen terganggu karena kerja, karena macam-macam ya. Karena nafkahi anak orang lain gitu ya. Itu prosedural juga. Nah, itu biasanya terganggu karena hal kecil. Masuk ya, masuk awak dhewe di sini ini. Kakean nyamuk. Padahal di depan kita ada singa. Itulah rupa kepada Allah. Wa man lam yaghful, waman utawi sapane lam yaghful kang ora lali sapa wong anu saking Allah, lam yastagil mongko ora bakal sibuk sapa wong mau illa bihi angin kecuali karo Allah. Maka fa ahsanu ahwalika mongko utawi saapi-apike tingkah sira antafuta iku yen to kepotan sira, kelewatan sira, ngelewatan ka ing sira ad-dunya apa donya li tahsilil akhirati krana ngasilake tujuan akhirat. Maka sebaik-baiknya, kata Ibnu Athaillah, sebaik-baiknya tingkahmu, kondisimu adalah kondisi ketika kita terlewati perhatian terhadap dunia tetapi untuk menghasilkan akhirat. Itu api-api hidup kita. Jadi yang prosedural itu kerja yang prosedural adalah kerja tujuannya untuk akhirat. Ya mau napa nganggur profesional. Nganggur profesional. Bingung kan kakean pikiran.
Ya tolama fatat kal akhirah. Ya tolama, suwe banget. Wis suwe. Wis jelas maksudnya wis suwe itu. Suwe banget. Yo. Fatat ngepoti ngelewatkan ka ing sira al akhiratu apa akhirat li tahsilid dunya krana ngasilake donya. Sudah lama, itu sudah cerita lama yang terjadi pada diri kita ini umumnya apa? Dari Ibnu Athaillah sudah lama, enggak saya sebutkan yang kedua ini apa? Rata-rata kita ini umumnya adalah melewatkan akhirat atau menggunakan akhirat untuk tujuan dunia. Makanya iku wis suwe iki gak tak bahas. Makanya sing apik suwalike mau. Ma'akbahal khaufa bil jundi. Niki juga quote. Wa ma akbahal lahna bin nahwi wa ma akbaha talabud dunya liman yudhiru zuhda fiha. Kula artosipun kinten-kinten ma akbaha duh. Iki untuk takjub. Gawokno ma akbaha nglarakake ya ngelekake apa ma al khaufa ing wedi bil jundi kelawan tentara. Yo gawok apa gumun aku ana tentara kok wedian jereh. Itu aneh itu gumunkan itu. Wa ma akbaha duh utawi sesuatu akbaha iki cara ditarkibi. Akbaha iku ngelekake utawa nglarakake apa ma Allahna ing pelo, ngertos pelo nggih. Omongan enggak jelas itu. Bin nahwi kelawan ahli nahwu. Aneh sekali, aneh sekali ahli nahwu kok gak cetha maca kitabe. Aneh sekali. Ahli sastra kok omongnya gak tepat. Ngoten kira-kira. Wa ma'akbaha tolabud dunya ini ya, pointernya di sini. Wa ma'akbahalan wa mautawi guduh gawokno. Aku mengherankan akbaha napa menjelekkan jelek nglarakne apa mah tolabat dunya ing golek donya liman bagi wong yudhiru kang menampakkan ngetokne ngedengne sapa man azuhda ing performa zuhud fiha ing dalem donya. Sedih sekali ada tentara sing wedian. Sedih sekali ada ahli nahwu yang enggak cetha omongane. Sedih sekali ada orang yang cinta dunia tetapi memunculkan pertampakan zuhud. Sedih itu dari Ibnu Athaillah, sedih. Sedih sekali kalian jomblo seraya mengutuk anak yang pacaran. Sedangkan padahal kalian yang mengutuk anak pacaran itu aslinya gak payu. Sedih itu. Wis sedih sekali. Kenapa? Karena wis pacakane zuhud, ternyata terhitung hubud dunya. Sing enake kok Imam Syadzili. Napa? Ibnu Athaillah. Sugih ra karat-karat. Sugih wis notok Imam Syadzili itu. Gubernur saja kalah zaman itu. Tetapi apa? Luar biasa. Jadi di malam ini kita diajarkan didorong untuk apa? Low profile nggak apa-apa, tapi kudu high quality. Low profile, high quality. Lombok paham bahasa Inggris malan. Mas Mubin paham bahasa Inggris? Oh bahasa Inggris? Iya, ICP bahasa Inggris. Oh ICP. Apa besok ngajinya maknai bahasa Inggris? Jadi kita dianjurkan meskipun format kita pakaian kita low, artinya low performance, low appearance, tapi sementing kita high performance gitu loh. Ngemper nggak apa-apa tapi kudu
Nah, ngemper sing prosedural itu ngemper tapi tetap dampar. Pembelajarannya boleh di kelas, tapi orangnya berkelas. Oh, siap. Nah, pembelajarannya boleh di kelas. Tapi orangnya ada. Tapi orangnya harus berkelas. Emang nang kelas gak ono sing berkelas. Berat ini. Loh, gapatnya jelas Wah. ngelas. Gak Kita kok. lama merapal ya. Wah, kita tuh lama gak hafal mata kuliah teologi. Masih belajar berkelas. Gak toto. Nggih. Durung waqiah. Masalah Muhammad. Ya itu ya. Sedih sekali orang yang tentara tapi penakut. Sedih sekali, jelek sekali. Ahli nahwu yang ahli bahasa yang bahasanya tidak jelas, komunikatif. Sedih sekali orang yang mencari dunia tapi pakaiane zuhud. Laisa ora ono ar-rajulu sapa lelaki sejati, ngono nggih. Atau perempuan sejati kok komplain kok. Man iku wong yurabbi kang tarbiyah ngopeni, mentarbiyah sapa man. Sorry. Laisa ora ono kok man arjul. Laisa ora ono ar-rajulu apa lelaki sejati. Man itu orang yurabbi kang ngopeni mentarbiyah didik ka ing sira lafdhu apa lafate ucapane man. Lelaki sejati, guru yang berkualitas adalah bukan guru yang cara mendidikmu dengan cara quote atau ucapan-ucapannya. Innamar rajul angin pestine wong lanang, orang hebat. Wong lanang ini ar-rajul ini orang hebat atau guru yang sejati adalah man guru yurabbi yang mentarbiyah, mendidik, merawat ka ing sira lahdhu apa lirikane man. Guru yang hebat adalah guru yang sejati adalah bukan guru berkualitas. Guru sejati adalah bukan guru yang cara mendidiknya dengan cara lafaz, tetapi guru yang sejati adalah mendidiknya dengan cara lirikan. Artinya apa? Perhatian. Ini dalam Nashul Ibad saya pernah jelaskan, di antara futuhatnya Imam Suhrawardi adalah dengan nazrah. Melihat, berharap dilirik oleh para orang alim. Delok lirikan sewenang seger. Sampai nek ngelirik wong ayu seger kan. Cuman kanalnya wong ayu bukan perkara ilmu. Gobloknya kita kan gitu kan. Podo paralone tapi sing siji ki paralone sapiteng. Sing siji sing Imam Suhrawardi adalah sampai dawuhnya beliau adalah man nafa'a lahdhuhu nafa'a lafdhuhu. Barang siapa yang manfaatin ke kita, tingkahnya, lirikannya saja, perhatiannya itu manfaati kepada kita, maka lafadznya pasti manfaati kepada kita. Ini yang saya sampaikan pernah. Seringkali memang kita tidak menghormati lirikan, artinya apa? Kehadiran. Nek wis pernah kerja di jauh dari rumah pasti merasakan. Waduh, jadi ternyata omengan istri itu juga ngangeni. Timbangane Omelane kiai. Kiai. Nah, ngangeni. Itu biasanya terjadi bagi santri-santri yang asline telo tapi sadar karena pisah. Maka biasanya kehadiran itu baru kita hargai ketika kita pisah. diseneni kiai berarti disenengi ngono rek. Disenengi nangis aku tahu. Oh tahu. Oh sak. Lu kok gak seneng? Disenengi doang. Menengi aku sak minggu nangis. Oh, Masya Allah. Berarti geding ya aku itu. Oh ya. Aku ancet ae dikapakan meneng buat. Saiki kangen ini. Ninggal kok melo. Oh, lagi paham berarti cerdas berarti. Nek kangen monggo kan ngoten. Lah iku malah guru lho ana Nggih. untunan guru saya Ustadz ngene ya kabeh lah guru. Guru yang hebat, yang berkualitas itu bukan guru yang
mentarbiyah melalui lafadznya, melalui lisannya. Tetapi guru yang super, yang hebat adalah guru yang mentarbiyah, mendidik kita, bahkan mulai sejak dalam lirikannya, perhatiannya. Engko gak tau disopo Pak Zen terus Pak Zen pilih kasih kok. Bukan karena kasratul riwayah. Bukan kasih, tapi makanya luar biasa, bergembiralah. Ini saya selalu begitu, motivasi sama teman-teman, sama diri saya, sama keluarga itu adalah bersyukurlah, berbahagialah kita yang diberi kesempatan membersamai paralon-paralon, kanal-kanal keilmuan. Saya itu yang ya semua bersyukur ya. Tapi yang paling saya syukuri ketika di pesantren adalah ngumbah-ngumbahane Mbah Yai. Ngeramut wedhuse Mbah Yai. Enteng. Apa meneh ngeramut wedhus-wedhus model ngene iki. Mari lairno. Nggih. Kata ibu nyai kata lebih. Oh. Kok malah katok-katoki barang iki Bang Abdul. Ini kene apa, Mbah? Mateni manuk malah. Maka bersyukurlah kalian di pondoknya Pak Zen ini, kora-kora. Besok kalau jenengan kalian yang di mondok di sini ini misalnya boyong, ya boyong, yang dikangeni bukan dirosahnya. Kalau dirosah di rumah bisa, moco itu bisa. Tapi yang dikangeni adalah pas umbah-umbah, pas gawe jemblem. Belum kenal jemblem sudah? Oh sudah. Langsung. Foto sandale santri ini kita tambah akeh. Ya, pokoknya pasti diingat. Kalau sampean banyak khidmah, kalau nggak banyak khidmah sing sampean eling besok, kalau boyong pasti Mbah Khalil itu. Orang paling cerdas. Orang cerdas. Oke, Wassalamualaikum Muhammad. Nah, diceritakan Anis Syekh Abil Abbas Al-Mursi, gurune Ibnu Athaillah. Diceritakan dari Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu annahu setuhune napa Abul Abbas Al-Mursi qala iku dawuh. Idza kanat as-sulahfatu idza kanat dalam nalikane on as-sulahfatu apa sing ana apa kura-kura penyu turabbi iku ndidik turab ke penyu ya kan didik apa? Ngeramut, membesarkan apa asulafah. Afrohoha ing afroh niku pira-pira anake penyu, sulafah. Didike bin nadhari kelawan melihat. Kata Ibnu Abil Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah. Ini termasuk khalifah-khalifahnya Syadili, Imam Syadiliyah. Niki menjelaskan, mengibrahi, mengambil hikmah dari pelajaran apa? Kura-kura. Penyu. Penyu itu kalau didik anak telur-telurnya itu, ya, itu dengan cara hanya dilihat saja. Nek sampean wis didemek, wis sekolah dianter ya sampai di Senen-Senen barang dikebloki duwe anak ya. Kok isek gak dadi berarti kalah karo penyu. Nah, terus penyu ini guru kula terus maju dalile ketemu titik. Oh. Sampean berguru mek penyu pisan, Mbah. Iku saiki nang wae. Kadzalika kaya mengkono-mengkono nazratus sulahfatu fitarbiyati afrohiha ngono bahasa kula. Kadzalika kaya mengkono-mengkono oleh narbiyah, oleh didik, oleh membesarkan penyu anak kepada anak-anaknya dengan cara melihat, merhatikan. Asyaikhu utawi guru yurabbi iku ya narbiyah didik sapa syekh guru muridahu ing murite guru bin nadhari kelawan perhatian. Mau diawasi Pak Zen wedi. Nek nggawe cantol nek menawa ilah berarti seneng. Kok kono ado-ado kok tambah wedi. Nah iki. Li anna sulahfata krana sedune penyu, kura-kura. Tabidu iku ngendok bertelur apa asulahfah kura-kura fil barri ing dalam daratan.
Iya kan? Kura-kura itu penyu mau pendok di laut maupun kura-kura yang punya ini apa? Kaki itu kan ada yang sirip, ada yang model kaki. Itu semuanya bertelur di daratan. Kemudian watatawajjahu lan madhep muwajjah apa asulafah kura-kura ila janibin nahari maring pinggire to arah sungai. Ini berarti kura-kura mboten pendok sing teng laut. Setelah bulus. Jadi bulus itu bulus itu bertelur di daratan, tapi narbiahnya jarak jauh melalui sungai. Jadi di sungai dia melihat. Watan duru kemudian melihat sapa sulafah. Nggih. Ila baidiha maring endoke sing ditinggal nang daratan mau. Sulafah. Fayurabbi maka begitulah fayurabbi ndidik. Sapa apa sulafah. Hum ing al-afroh anak-anaknya, telur-telurnya tadi. Allahu sapa Allah. Dengan cara begitulah Allah menghidupkan anak-anak kura-kura, anak bulus. Laha maring sulafah. Binadhriha kelawan oleh ningali merhati none sulafah penyu ilahim maring afroh anak-anaknya. Hukum alam itu hakikatnya Allah yang membesarkan telur-telurnya. Begitulah ajaran guru kepada muridnya. Tidak semua murid itu harus dijuju. Ngerti juju? Oh, mano. Ditulang terus itu. Nah, ini ajarannya Imam Ibnu Athaillah. Jadi kita ini ya ono ilmu sing katon letterlek tekstual wonten sing mboten tekstual. Kok ono guru kok cerewet jari Ibnu Athaillah iki mosok guru ngene rek ndidik. Ya rumusnya macam-macam. Wonten sing ndidike iku makane ngaten. Tidak sering bersama guru itu belum tentu tidak baik. Tapi sering bersama sama guru itu juga belum tentu baik. Sing baik apa tetap ngaji. Membersamai yang prosedural dan meninggalkan guru atau tidak bersama guru yang tidak prosedural. Jadi semua harus prosedur pakai ilmu. Nek gak nggawe ilmu, ya akhirnya bedanya nadhar, bedanya lahdzah, bedanya lirikan perhatian tadi dari jauh dengan pembiaran itu tipis. Nah, ini asli nih sebaik-baiknya cara mengajar itu cara penyu kayak di kampus itu kan. Kayak suwe penyu kabeh, penyunan, ngerti penyunan ya, Man? Bahasa Jawa, penyunan kabeh dosene. Ya, memang. Karena apa? Dikasih tugas saja. Nah, tapi kalau nggak diilmoni, ngasih tugas itu biar dosennya bisa healing dengan enak, sama ngasih tugas itu adalah meniru hikmah penyu sebagaimana murabbi, itu tipis. Okay. Nah, sampean olah, jadi pilih buah mbak bojone sampean olah iki. Aslinya aku gak bosan mbak sampean Dek. Justru kalau sering ketemu itu bosan. Wah, ngono. Tapi nek terus glutek kayak benang bojone sampean, ya. Aku seneng glutek iya sini bersana Dek, prosedural karena Sayyidah Aisyah itu selalu menemani Rasulullah. Wah. Pokoknya ono sanate, ono ilmune, dirosah wal mahabbah itu pasti prosedural. Sing ditugasi Pak Zen untuk kora-kora. Yo harus mengilmoni cara ini. Yang tidak ditugasi Pak Zen dinjiar nih itu ya khusnudon saja. Pak Zen aslinya gak mangkel. Tapi pakai cara penyu. Wallahu a'lam lah. Ya. Selanjutnya haqiqatu mahabbatillah Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.